Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa, semangat terus. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Oke teman-teman, hari ini aku mau bahas kasus yang luar biasa hebat banget ya menurut aku. Kalian percaya sama yang namanya takdir nggak sih guys? Atau karma, entah karma baik ataupun karma buruk. Kisah yang mau aku ceritain kali ini pasti bikin kalian merinding deh teman-teman. Anak umur 12 tahun berhasil menyelamatkan 2 nyawa sekaligus karena tindakan beraninya. Dan yang selanjutnya terjadi itu yang bakal bikin kalian merinding juga guys. Gak disangka-sangka banget. Kira-kira gimana ya cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kisahnya terjadi di sebuah kota yang ada di Kanada bernama St. John's, terletak di provinsi Newfoundland and Labrador. Kota ini nggak begitu besar teman-teman, tapi cukup mewah dan punya pemandangan yang indah. Populasi penduduknya sekitar 100.000 jiwa, dan ini ternyata termasuk salah satu kota tertua yang ada di Kanada. Banyak tempat-tempat menarik yang bisa dikunjungi di sana. Ada tempat perbelanjaan, situs bersejarah, dan masih banyak lagi lah. Nah, ngomongin tentang penduduknya, kisah ini tentang salah satu penduduk di kota tersebut, seorang anak laki-laki berumur 12 tahun yang bernama Ed Kip Malone. Insidennya terjadi pada tanggal 20 Desember 1951. Pagi itu, ibunya Malone lagi masak kue nih teman-teman, tapi dia kehabisan mentega. Jadi beliau minta tolong Malone untuk beliin ke toko terdekat. Dan karena Malone adalah anak yang baik, jadi dia mau dan langsunglah pergi ke toko terdekat untuk beli mentega itu. Di perjalanan itu, Malone melihat ada satu rumah yang mengalami kebakaran. Kaget banget dong dia sempat berhenti di depan rumah tersebut, terus dia ngedengar ada suara teriakan dari lantai 3 rumah tersebut. Suara teriakannya kayak tolong selamatkan anak-anak gitu guys. Dan kalian bayangin deh, biasanya anak umur 12 tahun melihat kejadian kayak gini, apa yang dilakukan? Palingan kabur pergi karena ketakutan ya, atau cari orang dewasa untuk bantuin. Tapi beda dengan Malone. Dengan berani dan tanpa ragu-ragu, Malone langsung masuk ke dalam rumah yang sedang kebakaran itu, dan dia naik ke lantai atas berusaha menolong. Bener aja di lantai 2 rumah itu ada anak kecil yang sedang menangis dan terjebak di sana. Dia nggak bisa kemana-mana. Malone langsung ajak anak kecil itu untuk turun. Ayo ikut sama aku yuk, kita turun, kita selamatkan diri. Tapi anak kecilnya itu nggak mau guys. Anak perempuan ini bilang, enggak, aku nggak mau karena ada adik aku, tapi aku nggak tahu dia ada di mana. Tapi dia ada di dalam rumah ini. Aku nggak mau pergi tanpa dia. Dan apa yang dilakukan Malone? Dia bantu cari-cari di beberapa ruangan yang ada di rumah itu. Padahal ya saat itu ruangan-ruangan tersebut udah dipenuhi dengan asap juga guys. Tapi Malone nggak peduli, dia tetap berusaha cari, dan untungnya dia berhasil tuh teman-teman menemukan adik dari anak kecil tadi. Pas udah nemuin si adik, Malone langsung gendong dia terus ke tempat si kakak yang tadi, dan akhirnya mereka bertiga turun ke lantai 1 dan berhasil keluar dari dalam rumah itu dengan selamat guys. Wah, kurang hebat apalagi Malone ini coba teman-teman. Jiwa menolong itu tinggi banget ya teman-teman, sampai dia nggak ragu untuk masuk ke dalam bahaya demi menyelamatkan nyawa orang lain. Anak umur 12 tahun loh. Orang dewasa aja juga nggak semua, jarang bahkan mungkinnya yang berani kayak gitu. Yang lebih mengesankannya lagi, bahkan Malone itu nggak kenal ya sama 2 anak yang dia selamatin itu guys. Setelah berhasil mengeluarkan kedua anak perempuan tersebut dari dalam rumah, Malone nggak bisa stay lama-lama di sana nemenin 2 anak kecil itu, karena dia masih berpikir, oh iya tadi kan aku disuruh ibu beli mentega, pasti ibu masih nungguin nih di rumah, aku harus cepet-cepet ke toko beliin mentega. Walau bagaimanapun Malone ini tetap anak umur 12 tahun ya, yang ada dalam pikirannya itu guys. Jadi udah ditinggalin 2 anak perempuan itu, tapi memang sudah selamatkan, dan dia pergilah ke toko untuk beli mentega. Tapi di sepanjang perjalanan pulang, Malone itu masih tetap kepikiran sama kejadian tadi. Dia juga mikirin gimana ya keadaan 2 anak perempuan itu, soalnya pada saat Malone ninggalin, salah satu anak perempuannya itu memang dalam keadaan pingsan guys. Sampai di rumah, Malone langsung menceritakan semua kejadian itu ke ibunya. Dan salutnya lagi nih guys, Malone itu ya cuma cerita ke ibunya aja. Dia nggak kayak haus
pujian dari orang lain. Dia berhasil menyelamatkan 2 anak perempuan itu aja udah cukup banget gitu buat Malone. Dia cuma cerita sama keluarganya, dan keluarganya pun nggak cerita ke orang-orang banyak menggembar-gemborkan sana sini guys. Tapi ya memang karena saat kejadian itu Malone masih kecil ya, baru 12 tahun. Dia harus masuk ke dalam kobaran api dalam keadaan menegangkan. Dia harus menyelamatkan 2 nyawa anak kecil keluar dari sana. Itu pasti peristiwa yang menegangkan banget, yang nggak bisa dilupain seumur hidupnya. Malone juga masih terus penasaran dengan keadaan 2 anak perempuan itu, apakah mereka beneran selamat. Dia pengen banget tahu gimana keadaan mereka berdua. Nah, nggak lama setelah kebakaran rumah itu, beritanya menyebar nih di beberapa media dan juga surat kabar. Ternyata di dalam rumah itu tinggal seorang nenek, ayah, ibu, dan 8 orang anak mereka. Ibu dan 8 orang anak mereka itu berhasil selamat, begitu juga dengan ayah mereka. Tapi sayangnya nenek mereka itu nggak berhasil selamat. Jadi ternyata yang tadi teriak-teriak di lantai 3 yang bilang tolong selamatkan anak-anak itu adalah nenek. Kasian banget ya teman-teman, dia nggak bisa selamat ya. Dan kabar buruknya lagi, rumah tersebut udah nggak bisa ditempatin karena kebakaran itu bener-bener parah banget, melahap semua bagian rumahnya, udah nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi ya keluarga itu harus kehilangan nenek tercinta mereka dan juga kehilangan rumah tinggal mereka. Mereka harus pindah dari sana guys. Tahun demi tahun berlalu, Malone melanjutkan hidupnya. Dia beranjak dewasa, dia berhasil lulus SMA, lulus kuliah, dan dia bekerja di industri penerbangan. Tapi karena tempat kerjanya lumayan jauh dari tempat tinggalnya, Malone memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih dekat dengan kerjaannya di area Ontario, Kanada. Dia menjalankan kehidupan dengan sangat baik di sana. Di sana juga Malone menemukan wanita impiannya yang kelak menjadi istrinya, yaitu seorang wanita bernama Liz. 65 tahun kemudian, Malone memutuskan untuk pensiun dari kerjanya, dan dia memutuskan untuk pindah lagi nih ke area provinsi Newfoundland and Labrador. Mereka sekeluarga tinggal di sebuah kota bernama Conception Bay South. Itu nggak jauh ya dari kampung halaman Malone, yaitu kota St. John. Seminggu setelah tinggal di sana, Malone dan keluarga disambut oleh tetangga baru mereka, seorang wanita bernama Margaret Fowler dan suaminya Margaret yang bernama Calvin. Tetangganya ini datang ke rumah Malone membawa makanan, kayak mau ya kenal lebih deket lagi lah dengan tetangga baru. Mereka mulai ngobrol-ngobrol kan ya. Pas ngobrol-ngobrol itu, Malone bilang, dulu pas saya masih kecil, saya itu sempat tinggal di kota St. John. Dan ternyata Margaret Fowler itu masih kecilnya juga sempat tinggal di St. John itu guys. Setelah itu Malone ceritakan, aku ada loh pengalaman yang gak bisa dilupain pas di sana. Waktu aku umur 12 tahun, aku sempat menyelamatkan 2 orang anak perempuan yang masih kecil dari kebakaran rumah. Waktu itu gak sengaja sih, saya kebetulan lewat rumah yang kebakaran itu. Terus Margaret tuh langsung kaget, dia bilang, tunggu. Kejadiannya di tahun 1951 bukan ya? Dan Malone bilang, iya benar di tahun 1951. Kok kamu bisa tahu? Ya ampun Malone, kamu tahu gak sih, anak kecil yang kamu selamatkan itu adalah aku. Margaret bilang kayak gitu dong guys. Sumpah tuh aku langsung merinding loh teman-teman. Ternyata Margaret itu adalah anak kecil yang diselamatkan oleh Malone di tahun 1951 pada saat kebakaran itu guys. Mereka langsung shock banget dong, apalagi Malone. Ya ampun, aku aja dengerin langsung kayak, kok bisa sih nggak ketemu, nggak sengaja begitu. Malone itu memang selalu pengen tahu ya gimana keadaan kedua anak perempuan yang diselamatkan itu, dan akhirnya setelah puluhan tahun mereka dipertemukan lagi dalam keadaan sehat, sudah punya keluarga masing-masing, malahan mereka tetanggaan dong guys. Gila sih, geleng kepala, aku bener kayak terharu banget ya dengernya. Margaret bilang dia ingat memang ada seorang anak laki-laki yang menyelamatkan dia dan adiknya pada saat kebakaran, tapi Margaret saat itu masih kecil banget kan, umurnya 5 tahun, adiknya umurnya 3 tahun, dan adiknya ini bernama Barbara Early. Dan mereka memang nggak ngomong ya sama orang tuanya, karena ya mereka masih kecil banget, cuma ya mereka inget tentang hal itu guys. Pas sudah besar pun mereka nggak ngomongin hal ini ke orang tuanya, ke keluarganya, karena ini adalah isu yang sangat sensitif, ini benar-benar tragedi yang menyedihkan dalam hidup mereka, jadi jarang diomongin lah, jarang dibicarakan lagi. Margaret langsung nelfon adiknya Barbara dan kasih tahu, Barbara kamu tahu gak sih, aku ketemu nih, aku tetanggaan nih sekarang sama anak laki-laki waktu itu menyelamatkan kita dari kebakaran. Kalian bisa bayangin gak teman-teman itu momennya kayak apa ya guys, kayak
Aku cuma denger ceritanya udah pengen nangis guys. Apalagi waktu itu mereka gitu ya, maksudnya nangis bahagia, terharu. Barbara sampai bilang kayak gini, pertemuan ini bukan suatu yang kebetulan, tapi ini adalah takdir dan campur tangan Tuhan yang bekerja dengan sangat luar biasa indah. Margaret bilang kalau Malone itu adalah orang yang sangat baik. Dia mau menyelamatkan orang lain yang bahkan dia nggak kenal guys. Dan Margaret juga bilang kalau saat itu Malone nggak menolong mereka, nggak tahu deh apakah mereka bisa selamat atau enggak. Margaret dan Barbara ngucapin terima kasih besar untuk Malone karena atas bantuan Malone mereka bisa terus menjalani hidup, mereka bisa hidup sehat sampai saat itu, mereka punya anak, menghabiskan waktu dengan anak-anak mereka, ngerasain punya cucu. Luar biasa banget. Mereka bertiga malah sekarang itu jadi ya udah lebih dekat dari sebelumnya. Mereka udah kayak keluarga guys, karena kan saat itu mereka juga udah kehilangan orang tua masing-masing, soalnya orang tuanya udah meninggal, udah tua kan. Jadi ya mereka benar-benar kayak saudara kandung gitu berasanya. Beruntung banget sih mereka sampai hari tuanya itu dikelilingi sama orang-orang yang baik ya, dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Pada saat aku tahu cerita ini, aku tuh udah gregetan banget, gatel banget pengen sharing juga gitu sama kalian karena luar biasa banget guys. Ini tuh menunjukkan masih banyak kebaikan di dunia ini dan apapun yang terjadi, kebaikan itu akan berujung baik juga, akan berujung bahagia juga gitu guys. Jadi tetaplah berbuat baik dan melakukan hal yang benar walaupun ya pasti ya kita semua udah pernah ngerasain kalau kita mau melakukan hal yang benar itu banyak banget tantangannya, godaannya, cobaannya ya teman-teman. Tapi bukan berarti kita nggak bisa untuk tetap jangan goyah gitu guys. Kalian setuju nggak sih dengan Barbara kalau semua ini terjadi ya bukan kebetulan tapi sudah takdir Tuhan? Ini campur tangan Tuhan gitu. Aku pengen banget denger ya apa pendapat kalian tentang kisah kali ini. Dan menurut aku ini salah satu didikan orang tua yang berhasil gitu ya untuk si Malone ini. Karena ya gila 12 tahun berani melakukan hal luar biasa ini. Jangan lupa komen apa pendapat kalian. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga. Biar makin banyak yang nonton, makin banyak yang subscribe, dan aku makin semangat bikin videonya. Makasih ya teman-teman untuk kalian yang udah ikutan membership aku. Makasih banyak, itu support yang luar biasa banget loh guys. Dan untuk kalian yang belum ikutan, semoga bisa ikutan juga ya guys. Tapi jangan dipaksa, kalau memang belum bisa nggak apa-apa ya guys. Aku tetap akan membagikan cita-cita yang menarik ke kalian terus. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.